Fellas, Lugus back, yup, it's me, Sika Sepa, what's up? Selamat datang kembali di channel gua kali ini. Dan kali ini, karena video yang kemarin sudah tembus 15.000 likes lebih ya, kalau nggak salah sekarang udah 17.000. Jadi gua akan turutin kemauan kalian. Sekarang adalah part ketiga dari Paranormal Experience. So, let's just begin. Tapi sebelum itu seperti biasa, tidak akan lolos ya. Klik like dari sekarang, 15.000 like lagi, gue bikin yang part 4. Go, mulai dari sekarang. Go. Gue orangnya tuh tepatin janji banget. Jadi kalau misalkan gue bilang 15.000 langsung gue bikin. Ya kayak sekarang ini langsung gue bikin. Walaupun memang telat, agak kemalaman, tapi gue bikin demi kalian. So, langsung aja klik like sekarang juga. Oke, udah ya? Oke, langsung aja kita mulai ceritanya dari sekarang. Oke, jadi kejadiannya itu bermula ketika ini masih dekat-dekat ya. Masih dekat-dekat ketika gue pasang ilmu itu. Ya, ilmu putih itu, yang katanya ilmu putih itu. Gue sampai sekarang masih nggak tahu. Kejadiannya adalah gini, pada saat itu lagi mau lulusan ya, lagi mau UN kalau nggak salah ya, mau UN SMA. Dan gue lagi rajin-rajinnya sholat tahajud kayak gitu, terus sholat subuh nggak pernah keskip kayak gitu. Tapi justru gue ngerasa ada kejanggalan di situ. Setiap gue sholat subuh gitu-gitu, sholat tahajud, selalu ngerasa kayak ada sesuatu di belakang ya, entah dia ngikut gerakan gua atau enggak, pokoknya kayak berasa ada yang niupin di sekitaran leher gua gitu. Itu berasa kayak ada yang niupin, kayak ada yang entah niupin atau gerakan-gerakan yang menimbulkan hembusan-hembusan angin gitu ya di sekitaran leher gua. Nah, pada saat itu gua nggak mikir aneh-aneh karena gua waktu itu sholatnya itu di kamar. Jadi AC gue itu kebetulan memang madep ke arah pintu, dan kiblat di rumah gue tuh emang arahnya ke pintu. Jadi emang ya kalau misalkan AC lagi nge-swing ya, maksudnya kayak lagi kipasnya itu lagi ke arah pintu ya, pasti akan ada angin gitu kan. Itu terjadi terus menerus. Gue nggak mikir apa-apa, nggak mikir aneh-aneh karena yang tadi gue bilang, karena mungkin AC gitu kan. Dan kalau misalkan lagi sholat kan seharusnya memang khusyuk ya, nggak boleh mikir selain yang emang lagi dilakuin gitu, which is itu sholat. Sampai pada akhirnya waktu itu nyokap ngajakin, bukan nyokap sih kalau nggak salah, emang gue yang ngajakin kalau sholat bareng aja. Ini sebenarnya sholat subuh, jadi udah pagi sebenarnya sih, nggak tengah malam juga gitu, udah pagi lumayan. Di luar rumah tuh juga udah beberapa orang warawiri gitu, ada yang ke masjid, ada yang udah mulai ngelakuin kegiatan kayak nyapu halaman kayak gitu. Itu udah pagi pokoknya, belum ada cahaya matahari tapi udah agak pagi. Pada saat itu adalah gua sholat bareng sama nyokap, terus selesai sholat itu sama tuh kayak gitu, gua ngerasa ada sesuatu di belakang nyokap gua, lebih tepatnya arah pojok ke arah ruang tamu ya, lagi-lagi ruang tamu, tapi bukan yang sebelah waktu yang bokap gue main gitar itu, bukan, beda. Dia lebih ke arah pintu gitu. Terus pada saat gue salam, kan kalau salam sekelibat ya, maksudnya nggak lama-lama banget gitu. Gue emang ngelihat sesuatu di pojokan itu, tapi belum begitu ngeh karena tembok rumah gue ya warna putih juga gitu, dan itu pintunya itu artinya perbatasan antara tembok dan pintu gitu kan. Jadi kalau di pojokan ada putih kan pasti kita nggak mikir yang aneh-aneh ya. Kalau misalkan memang pikirannya nggak aneh-aneh, pasti ya mikirnya itu ya tembok aja gitu. Cuma hawanya tuh beda aja gitu. Sampai akhirnya gue bilang sama nyokap gini, selesai gue cium tangan nyokap, terus gue bilang gini, aku duluan ya naik, mau tidur lagi. Gue bilang kayak gitu. Udah dong, gue cium tangannya, terus gue bangun. Set, sempat nengok sebentar dan ternyata gue nggak pakai kacamata pada saat itu, dan gue belum tahu bahwa sebenarnya soft lens itu ada yang bening ya. Jadi gue belum tahu teknologi soft lens gitu, belum tahu soft lens ada yang minus kayak gitu, gue belum tahu. Jadi emang gue cuma pakai kacamata pada saat itu. Gue udah minus dari SMP kelas 3 kalau nggak salah, tapi baru pakai kacamata kelas 1 SMA. Kacamata copot, jadi ngeliatnya agak rabun. Cuma kalau gue tegesin, itu kayak bentuk apa ya, kayak semacam bentuknya tuh agak seperti gedebong pisang
gitu. Maksudnya lurus terus kayak ada sesuatu yang diikat gitu. Gue mikir pada saat itu adalah gini, ini kayaknya nggak usah gue tegesin lagi deh, kayaknya gue tahu ini apa gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah gue buru-buru sama nyokap gue gitu. Terus gue bilang juga sama nyokap gue kayak gini, mama, kalau udah selesai langsung aja ya gitu, langsung masuk kamar aja, gue bilang kayak gitu. Oh iya, kata nyokap gue gitu. Terus gue naik tuh cepet-cepet, udah naik, udahlah sampai di kamar. Terus gue tidur lagi gitu. Terus hari-hari gue berlangsung seperti biasa karena sholat barengnya pada saat itu doang. Dan besok-besokannya gue sholat subuh seperti biasa di kamar gitu ya, nggak jauh-jauh, cuma ke kamar mandi ambil wudhu terus balik lagi ke kamar kayak gitu terus aja. Terus itu yang kejadian yang pertama. Kejadian berikutnya adalah itu juga nggak lama sih, nggak lama dari setelah kejadian itu juga, mungkin sekitar 2 mingguan deh kira-kira. Kita berapa ya, bertiga kalau nggak salah. Kakak gue pada saat itu belum pulang kerja ya, jadi kakak gue dulu tuh kerjanya di daerah Senen sana, pokoknya di salah satu bank gitu. Dan itu dia selalu naik patas, jadi pulangnya malam gitu lah. Nah kita sekeluarga tuh selalu nungguin dia gitu, kayak nonton TV bareng-bareng di ruang tamu gitu. Pada saat itu adalah gue pulang emang agak telat juga, jadi gue kalau misalkan pulang telat itu nggak langsung naik ke kamar gue di atas by the way. Gue nggak langsung naik ke atas gitu karena nggak sopan kan, jadi kayak naruh tas, cium tangan kayak gitu sama nyokap sama bokap, terus ikutan nonton TV bareng gitu. Nah sebelum duduk gue notice sesuatu di tangga. Kalian kalau tahu ya, kalian pernah lihat nggak sih di vlog gue itu, tangga gue itu nggak lurus ya, jadi dia ada kayak gini dulu baru ke kanan ya, jadi lurus dulu terus baru ke kanan. Nah otomatis kan ada pojokannya itu kan, ada pojokannya itu kosong gitu ya, yang namanya tangga gitu, maksudnya naik terus kanan gitu kan, terus pojokannya itu kosong gitu. Tapi gue notice ada sesuatu di situ, sama warnanya putih. Lampu tangga mati ya, nggak ada lampu tangga. Kalau gini, nyokap gue itu kalau misalkan di atas itu nggak ada kegiatan, artinya nggak ada orang, gue belum pulang, kakak gue belum pulang, gue sama kakak gue kamarnya di atas. Nyokap bokap itu jarang banget ke atas, jadi emang dia hidupnya di bawah aja gitu kan, karena semuanya dapur apa segala macam kan di bawah gitu. Nah di atas kalau misalkan belum ada kehidupan, artinya gue belum pulang, kakak gue belum pulang, itu pasti lampunya mati. Yang nyalain siapa ya terserah, yang naik duluan siapa, gue duluan atau kakak gue duluan, intinya kayak gitu. Nah di antara gelap itu gue notice sesuatu, terus gue bilang sama nyokap gini, basa-basi lah biasa, agak kayak mengurangi rasa bersalah karena pulangnya terlalu malam. Gue bilang sama nyokap gue gini, itu apa, vas bunga baru bagus tuh, padahal gue nggak kelihatan itu bentuknya apa kayak gitu-gitu, nggak kelihatan. Gue cuma kayak ngeliat putih gitu terus agak kecil gitu. Terus gue bilang gini, itu vas bunga bagus banget, gue bilang kayak gitu, baru, gue bilang gitu. Nyokap bilang, mana vas bunga, kata dia gitu, itu yang di tangga di pojokan, gue bilang kayak gitu. Terus nyokap gue bilang, nggak ada, nggak beli, mama nggak beli vas bunga baru, kata dia gitu. Diem dong gue. Bokap bilang gini, mending kamu cuci kaki dulu sama cuci muka dulu, kata gitu. Ngawur tuh kelamaan di jalan, kata bokap gue kayak gitu. Terus gue mikir gitu. Akhirnya gue cuci muka, cuci kaki gitu kan. Terus ngeliat lagi ke arah tangga, itu masih ada. Masa iya bukan vas bunga? Tapi gue nggak mau negesin lagi dan nggak mau nanya lagi sama nyokap bokap gue. Yang gue yakinin adalah ketika gue balik dari kamar mandi itu atasnya tangga by the way. Jadi gue bisa kayak keluar kamar mandi terus nengok gini, itu beneran pas yang pojokan itunya gitu. Jadi gue nengok itu sebenarnya adalah cewek ya, baju putih. Dia begini sebenarnya. That's why gue bilang tadi pendek ya, kecil gitu, maksudnya ukurannya pendek gitu. Ternyata dia itu begini, cewek begini. Jadi diem tapi begini, kayak orang lagi apa ya, kayak nangis ya, kayak lagi sedih gitu, tapi nggak ada suaranya gitu. Dari situ gue langsung takut dong untuk naik duluan. Akhirnya gue tungguin di ruang tamu itu nonton TV sama bokap sama nyokap. Agak lebih lama, gue bilang sama bokap sama nyokap, nanti deh selesai nonton TV-nya kalau kakak udah pulang aja, tungguin, kasihan gue sepi-sepi kayak gitu. Akhirnya kakak gue naik, dia nyalain lampu duluan. Udah gue naik dan itu nggak ada, ternyata emang nggak ada vas bunga di situ, kosong aja gitu. Ketika lampu dinyalain kan jelas tuh, ya kosong aja gitu kan. Ya udah akhirnya gue naik, ya udahlah, berlalu hari-hari seperti biasa lagi, nggak ada masalah gitu. Dan selang beberapa minggu kemudian lagi ada lagi kejadian adalah jadi ini masih berhubungan sama gue pas pasang ilmu itu ya. Pas pasang ilmu itu tuh emang banyak banget
apa ya, semacam kayak sengaja diganggu kayak gitu sih. Gue ngerasanya sih diganggu sih, walaupun kayak orang bilang sebenarnya mereka tuh nggak ganggu, tapi gue merasa terganggu sebenarnya. Merasa terganggunya tuh lebih ke kayak kaget, ya tiba-tiba nongol nggak terduga, bikin gue jadi kayak orang gila ya. Kalau kalian tahu misalkan orang pasang ilmu itu biasanya emang kelihatan jadi kayak orang gila. Dia pikir dia ngomong sama orang, padahal orang lain ngeliat dia nggak ngomong sama siapa-siapa kayak gitu. Nah itu yang gue rasain. Kayak ketika gue nanya vas bunga itu, gue kan kelihatan kayak orang tolol dong jadinya. Nanya vas bunga, nggak ada vas bunga gitu kan. Sementara gue ngeliat sesuatu di situ, gitu kan. Terus juga kejadian lagi adalah bokap nyokap gue itu kerja, ya. Dua-duanya tuh kerja keras dan emang sibuk banget. Pulang tuh biasanya jam 7 kayak gitu-gitu baru sampai rumah. Ini sebenarnya siang sih. Ini sebenarnya siang. Kakak gue ada di rumah. Kakak gue ada di rumah terus kakak gue bilang gini, "Dek, kakak ambil minum di bawah di kulkas." Kulkasnya itu yang 2 pintu, ya. Kulkasnya itu yang 2 pintu, terus gue buka dua-duanya dong, atas yang freezernya sama yang bawah, gitu kan. Sampai akhirnya yang bawah itu gue tutup, ya. Di atas itu tempat es batu kan, freezer itu tempat es batu. Jadi gue ambil dulu airnya, ya kan. Terus gue kasih kayak ya tau lah yang sirup-sirupan tapi yang bubuk itulah ya, kita nggak usah sebut merek. Itu terus baru gue ambil es batunya kan di freezer. Jadi gue akan tutup yang bawah dulu dong, yang tempat air putihnya kan. Ketika air putih gue tutup itu, tak, muka gue tapi kan ketutup sama yang freezer itu ya. Itu gue ngeliat di bawah, ya di tempat depan gue pas itu ada kaki tapi hitam banget kakinya. Itu beneran ada kaki, like literally kaki. Gue yakin banget itu kaki. Sampai sekarang gue yakin itu kaki ya. Deg-degan dong. Gue tutup. Begitu gue tutup, sebelum itu nutup, itu dia lari ke arah ruang tamu. Dia cepet banget. Gue kayak gitu. Kecil sih sebenarnya, kayak bentuknya itu kecil, tapi gue yakin itu orang gitu loh. Maksudnya dia cepet banget gitu. Ketika gue tutup yang bawah kelihatan kaki, gue deg-degan gitu. Gue langsung tutup yang atas. Gue kepikiran adalah dia tiba-tiba nomprok gue gitu kan, tapi untungnya enggak ya. Dia lari ke arah ruang tamu. Itu kejadian 2 kali kalau nggak salah ya. Jaraknya berapa lama dari kejadian itu gue lupa. Pokoknya gue ingat waktu itu kejadian lagi sama persis kayak gitu, tapi ini lebih cepat, versi lebih cepat. Gue tutup bawah, dia lari. Dia udah langsung lari dan apa namanya, langsung hilang aja gitu. Sampai akhirnya besok-besok kalau misalkan gue disuruh sama kakak gue untuk ambil minum gitu sendirian di bawah, gue nggak mau. Biasanya gue yang nyuruh dia balik. Maksudnya gue nyuruh lo aja yang ambil kayak gitu, kayak nggak mau ngalah gitu. Gue nggak ceritain kenapa gitu, takut. Gue orangnya kalau misalkan takut sendiri, nggak mau ngajak-ngajak itu. Dan setelah kejadian yang pas gue sholat subuh bareng sama nyokap gue itu, nggak lama kemudian nyokap gue itu sakit ya. Sakitnya sebenarnya nggak ada hubungannya sama yang kayak gitu-gituan sih. Dia itu sakit usus buntu ya. Keluarga gue itu jarang banget check up ke rumah sakit, jadi tahu-tahu udah parah aja sakitnya gitu. Dan nyokap gue waktu itu kena usus buntu dan harus dioperasi. Kita sekeluarga nggak ada yang tahu ya. Gue sama nyokap gue itu dekat banget. Nyokap gue itu kalau misalkan kangen pasti nyariinnya gue gitu. Jadi kayak gue bisa dibilang anak kesayangan nyokap lah, bisa dibilang kayak gitu. Dia kalau apa-apa pasti minta tolongnya gue, padahal kakak gue sebenarnya bisa bantu gitu, tapi kayak nggak maunya sama Edo, kira-kira kayak gitu. Nah kita sekeluarga jarang check up ke rumah sakit. Nyokap waktu itu ngeluh perutnya sakit gitu kan. Kita nggak mikir aneh-aneh, kita bawa ke rumah sakit. Nah alasan lain kenapa keluarga kita jarang banget check up ke rumah sakit adalah yang pertama, takut ketahuan punya penyakit yang aneh-aneh. Itu bikin ngedown. Itu prinsip keluarga kita tuh. Gue sampai sekarang nggak ngerti kenapa gitu ya. Jadi gue sampai sekarang belum pernah check up rutin ke rumah sakit ya. Dan alhamdulillah emang gue nggak pernah masuk rumah sakit sih. Alhamdulillah gue nggak aneh-aneh makan sama minumnya. Jadi gue terakhir masuk rumah sakit tuh mungkin pas kecil kali, pas imunisasi mungkin, gue nggak ngerti. Bokap juga terakhir itu DBD gitu ya. Nyokap terakhir ya usus buntu itu. Kakak gue nggak pernah juga masuk rumah sakit. Nah alasannya adalah kenapa? Karena bokap gue itu takut banget sama jarum. Jadi dia badannya gede ya, galak nih, tapi dia takut sama jarum ya. Ini bokap gue kalau nonton nih dia pasti malu nih. Jadi dia itu takut sama jarum suntik. Nah ini lagi penyebabnya. Ketika bokap gue nemenin nyokap check up, dia nggak mau ikut masuk ke ruangan kayak gitu. Jadi bokap itu selalu nunggu di luar ruangan kayak gitu-gitu. Ternyata pas dicek, nyokap kena usus buntu, harus operasi gitu kan.
Selesai operasi, ya ini lagi masa pemulihan ya. Kan jarum infus tuh sering ini kan, kayak sering ya cabut pasang ya, you know lah, kalau misalkan lagi dirawat di rumah sakit pasti akan selalu ada jarum gitu kan. Bokap gue tuh emang beneran ngerinya tuh bener-bener ngeri ngeliat jarum, bentuk jarum tuh dia ngeri gitu kan. Bokap jadi sering keluar-keluar, padahal disuruh nemenin nyokap tapi malah sering keluar-keluar. Nyokap bete kayak gitu, nyokap telepon gua bilang, "Dek, kamu aja deh yang jaga, percuma kalau papa yang jaga, dia sering keluar-keluar jadi dicarinya susah, kalau kenapa-napa susah, mendingan kamu aja." Gitu. Gua nggak begitu takut sama jarum suntik. Akhirnya gue nunggulah sama nyokap, gue nungguin nyokap gua gitu kan, nungguin nyokap gua. Ini di rumah sakit di daerah Ciledug yang lumayan lama ya. Rumah sakit, kalau kalian orang Ciledug pasti tahu ya rumah sakit ini karena udah lama banget jadi emang lumayan angker sih. Nah, pada saat itu adalah gue nungguin sampai nginep waktu itu sekolah lagi libur ya mungkin ya, gue juga lupa sih. Terus gue nginep ya, dari malam itu nyokap cerita katanya gini, jadi kita kalau di rumah sakit itu kelas berapa sih yang kayak satu kamar tuh bisa 3 ranjang, 2 ranjang, kalau nggak salah sini 2 ranjang. Gue nggak tahu kelas berapa kalau kayak gitu ya, intinya ada 2 ranjang. Jadi nyokap gue alasannya minta temenin gue adalah untuk nginep, selain bokap yang keluar-keluar terus, nyokap gue takut katanya semalam ini di sebelah kosong gitu, tapi kayak ada orang suara lagi nangis kesakitan gitu di sebelah hordennya dia. Jadi dia minta gue untuk temenin gitu kan. Sampai dia saking takutnya adalah gue tadinya tidurnya mau di bawah gitu, gelar kasur, dia minta untuk di atas aja, sebelah-sebelahan sama dia gitu. Jadi satu kasur rumah sakit tuh gue sebelah-sebelahan sama nyokap gitu. Karena nyokap takut kalau kenapa-napa gue tidurnya di bawah gitu kan, gak kelihatan lah intinya gitu. Udah dong, gue temenin dia tidur, tiba-tiba gue sekitar jam 2 kebangun. Gue itu orangnya sering banget kebangun sekitar jam 2, jam 3 gitu. Jam 2 atau jam 3an gitu gue kebangun, jam 2an sih. Jam 2an gue kebangun, muka gue itu ngadepnya pas banget ke arah jendela. Pas banget ke arah jendela, dan kalian tahu apa yang gue lihat di jendela itu? Ya jadi jendela itu kebuka ordennya. Kalian tahu apa? Di situ ada cewek ya, gue nggak tahu itu cewek yang sama atau enggak yang gue lihat di rumah. Gue harap sih enggak ya. Kalau ternyata itu bener, itu serem banget sih, berarti dia ngikutin gue. Gue harap itu bukan, karena nggak kelihatan ya yang di rumah itu kan dia nunduk. Itu cewek dan dia itu terbang. Kenapa gue bilang terbang? Kenapa bisa gue bilang terbang? Karena itu gue di lantai 2 bos. Ya, ada cewek di depan jendela, like literally di depan jendela, di lantai 2. Gak mungkin dia tukang bersihin jendela ya, itu jam 2 malam. Langsung gue madep ke nyokap gue, nutup selimut dan gak berani berkomentar apa-apa sampai pagi. Sampai akhirnya nyokap gue sembuh, gue tetap nungguin dia, tapi emang udah gak berani madep ke horden lagi. Begitu ceritanya. Ini rumah sakit yang ada di daerah Ciledug, kalian tahu ini dia satu-satunya yang paling lama di daerah Ciledug. Dari bentuknya jelek banget, ini bahkan tempat gue lahir ya, dari bentuknya jelek banget sampai sekarang udah bagus, udah lumayan. Sampai situ dulu ceritanya, nanti akan gue lanjut di part berikutnya. Terima kasih buat kalian udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa klik tombolnya kalau kalian suka, terus dislike kalau kalian gak suka, terus tulis di comment box bawah video apa lagi yang kalian pengen gue untuk bikin lagi nextnya ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau kadang karena itu gratis seumur hidup tanpa dibungkut biaya apapun. Dan juga supaya kalian tahu kalau misalkan gue ada video-video baru, paranormal experience, review, daily vlog, supaya kalian tahu dan ada notifnya. Notifnya juga jangan lupa dinyalain ya. Itu caranya adalah klik tombol yang gambarnya bell. Itu diklik aja. Nanti kalian akan dapat notifikasi dari YouTube-nya ya. Jangan lupa diklik tuh. Terus juga gue minta tolong untuk bantu 15.000 like seperti biasa supaya gue bisa bikinin part berikutnya atau part keempat. Saya that's it for today. Thank you. Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, and forget to stay awesome. Peace, bye-bye. Kalau ke rumah sakit yang di daerah Ciledug ini, hati-hati ya. Gustav signing out. Cheers.